Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Januari 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin dan adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita membahas tentang hadis nomor 46 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Dan alhamdulillah saat itu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis ini, sehingga malam hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mulai mengkaji hadis nomor 47. Hadis nomor 47. Hadis tersebut berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal dengan julukan Abu Hurairah. Semoga Allah meridai beliau. Siapa? Abu Hurairah. Ini bukan nama, tapi julukan. Nama aslinya Abdurrahman. Siapa? Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhr. Nama kabilahnya Ad-Dausi. Berarti Abu Hurairah nama lengkapnya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Ciri orang munafik ada 3. Apa kata Nabi SAW? Ciri orang munafik ada 3. Mari kita dengarkan satu persatu. Idza haddatsa kadzaba. Ciri yang pertama, kalau berbicara dia bohong. Apa yang pertama? Kalau berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Ciri yang kedua, jika dia berjanji maka dia akan mengingkarinya, alias tidak menepatinya. Apa yang kedua? Kalau dia berjanji maka dia mengingkarinya, alias tidak menepatinya.
Wa idza tumina khana. Dan yang ketiga, kalau diberi amanah maka dia berkhianat. Kalau diberi amanah maka dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti tema kita adalah tentang sifat apa? Kemunafikan. Sebelum kita mengupas kandungan hadis ini, agar kita paham dengan baik apa itu kemunafikan, maka malam hari ini kita akan mengkaji makna kemunafikan, macam-macam kemunafikan, dan hukum kemunafikan. Berapa pembahasan? 3. Apa yang pertama? Makna kemunafikan. Yang kedua, macam-macam kemunafikan. Yang ketiga, hukum kemunafikan. Yang pertama, apa tadi? Makna kemunafikan, alias definisi kemunafikan. Biasanya kalau kita berbicara definisi, selalu ada definisi secara bahasa, etimologi, dan ada definisi secara istilah, terminologi. Mari kita bahas definisi secara bahasa. Apa arti kemunafikan? Kata para ahli bahasa, kemunafikan itu artinya adalah ketidaksesuaian antara lahir dengan batin. Kenapa? Ketidaksesuaian antara lahir dengan batin. Mukhalafatul batini lidzahir. Ketidaksesuaian antara apa bau? Lahir dengan batin. Apa sih bedanya lahir sama batin? Lahir apa? Yang kelihatan. Batin yang enggak kelihatan. Antara yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan tidak sesuai. Itulah definisi kemunafikan secara apa? Bahasa. Baik. Sekarang kita pindah definisi secara istilah. Terminologi kemunafikan. Apa kata para ulama kita? Secara istilah kemunafikan itu artinya adalah perkataan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Siapa yang bisa ngulangi? Keyakinan apa? Bagus, barakallahu fiik. Kita ulangi ya. Definisi kemunafikan secara apa? Istilah. Perkataan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Al-qawlu awil fi'lu bi khilafi ma fil qalbi min al-i'tiqad. Dia punya keyakinan A, tapi yang dia ucapkan apa? B. Dia punya keyakinan A, tapi yang dia lakukan B.
Itulah definisi kemunafikan secara apa? Istilah. Baik. Selesai pembahasan tentang poin pertama. Definisi atau makna kemunafikan. Sekarang kita pindah ke pembahasan yang kedua. Apa tadi? Macam-macam kemunafikan. Perlu dipahami bahwa kemunafikan itu enggak satu level, tapi berlevel-level. Kemunafikan itu tidak satu macam, tapi bermacam-macam. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, kemunafikan itu secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Berapa macamnya? Dua. Satu, kemunafikan keyakinan. Kenapa? Kemunafikan keyakinan. Yang kedua, kemunafikan perilaku. Apa yang kedua? Kemunafikan perilaku. Ada berapa? Dua. Apa yang pertama? Kemunafikan keyakinan. Yang kedua, kemunafikan perilaku. Kalau dalam istilah bahasa Arab, yang pertama itu biasa disebutkan dengan an-nifaq al-i'tiqadi, yang terkait dengan apa? Keyakinan. Atau biasa juga disebut dengan an-nifaq al-akbar, kemunafikan besar. Kalau yang kedua, kemunafikan perilaku, dalam istilah bahasa Arab biasa disebutkan dengan an-nifaq al-amali, terkait dengan perbuatan dan perkataan, alias perilaku. Atau biasa disebut juga dengan an-nifaq al-asghar, kemunafikan kecil. Jadi selama ini kita tahunya adalah syirik besar, syirik kecil, kufur besar, kufur kecil. Ternyata ada juga apa? Nifak besar, nifak kecil. Jadi kalau bahasa Arabnya nifak, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kemunafikan. Baik, kita kembali. Apa macam yang pertama apa? Kemunafikan keyakinan. Apa maksudnya? Kemunafikan keyakinan adalah seseorang yang hatinya tidak meyakini kebenaran Islam. Kenapa? Hatinya tidak meyakini kebenaran Islam, tapi lahiriahnya pura-pura menjalankan ajaran Islam. Kita ulangi ya. Hati-hati, ini definisi yang detail ya. Orang yang hatinya apa? Tidak meyakini kebenaran Islam, tapi apanya? Lahiriahnya pura-pura menjalankan ajaran Islam. Kenapa dinamakan kemunafikan? Nopo? Keyakinan. Karena kembali kepada rusaknya nopo? Keyakinan. Jadi seseorang yang tidak meyakini benarnya Islam, alias nggak percaya bahwa Islam itu adalah ajaran yang benar, ini berarti keyakinannya rusak atau tidak? Rusak. Yeah. Lah terus kalau hatinya nggak meyakini Islam benar, kenapa dia lahiriahnya pura-pura menjalankan apa? Ajaran Islam. Kenapa?
Ya macam-macam. Macam-macam. Apanya? Motivasinya. Ada yang karena takut. Ya, ada yang karena takut. Takut dengan apa? Ya takut dengan hukuman. Ya. Ada yang karena kepentingan apa? Duniawi. Nyari keuntungan secara duniawi. Duniawi ini macam-macam ya. Bisa duit, bisa apa lagi? Jabatan. Bisa kedudukan sosial. Bisa kedudukan politik. Ya. Jadi hal yang sifatnya duniawi ini cakupannya apa? Luas banget. Secara keyakinan nggak meyakini benarnya Islam, tapi secara lahiriah dia menjalankan ajaran Islam. Ya nggak semuanya sih, sebagian. Di zaman Nabi SAW, contohnya seorang dedengkot munafik yang sangat terkenal. Sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah dedengkotnya kaum munafikin, maskot kaum munafikin saat itu. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Perhatikan namanya. Siapa? Abdullah. Namanya Islami enggak? Islam. Tapi perilakunya na'udzubillah. Ya. Orang munafik ini lebih parah dan lebih berbahaya dibandingkan orang kafir asli. Contohnya siapa orang kafir asli? Abu Jahal. Abu Jahal sama Abdullah bin Ubay bin Salul ini lebih parah dan lebih berbahaya. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Susah mengidentifikasinya. Kalau orang kafir jelas, wong dia terang-terangan kok. Menghina Rasul SAW terang-terangan, bukan hanya menghina, bahkan memerangi Rasul terang-terangan. Karena orang kafir ini belak-belakan dengan apanya? Dengan kekafirannya. Sehingga kaum muslimin bersikap lebih apa? Lebih waspada. Mereka selalu sikapnya waspada ketika ketemu dengan orang ini, ketika berhadapan, ketika di belakang, wah ini udah kafir nih, hati-hati. Kalau kaum munafikin gimana? Susah diidentifikasi. Karena namanya saja siapa tadi? Abdullah. Sholat enggak dia? Sholat. Hadir pengajian enggak? Hadir. Baca Quran, baca Quran. Fasih, fasih. Tapi orang ini bencinya kepada Islam sampai ke ubun-ubun. Setiap ada kesempatan untuk mencelakakan kaum muslimin,
maka dia akan manfaatkan kesempatan itu. Setiap ada kesempatan untuk menjatuhkan Islam, maka dia akan manfaatkan kesempatan itu. Itu ngerinya. Kita kira dia teman, ternyata lawan. Musuh dalam selimut. Tahu-tahu menikam dari belakang. Kita pikir teman, ternyata dia adalah lawan, musuh yang menunggu-nunggu kesempatan untuk mencelakakan kita. Surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah, dari ayat 1 sampai ayat 20. Kalau kita membaca dengan cermat dan kita paham, kita akan melihat bagaimana Allah memberikan porsi yang besar untuk mengirimkan pesan kepada kita betapa bahayanya kaum munafikin. Dari ayat 1 sampai ayat 20 surat Al-Baqarah, Allah menceritakan 3 golongan. Berapa golongan? 3. Yang pertama siapa? Kita pada baca Al-Baqarah apa? Apa yang pertama? Kaum mukminin. Yang kedua, orang-orang kafir. Yang ketiga, kaum munafik. Berapa golongan? 3 golongan. Lihat, Allah membahas orang beriman berapa ayat, membahas orang kafir berapa ayat, membahas orang munafik berapa ayat. Lihat baik-baik. Golongan pertama siapa? Kaum mukminin. Allah bahas karakter kaum mukminin dalam 4 ayat. Berapa ayat? 4. Yaitu ayat 2 sampai ayat 5. Berapa ayat? 4. Setelah itu Allah membahas tentang siapa? Orang kafir. Berapa ayat? 2. Ayat berapa? Ya gampang pokok. Ayat berapa? 6 sama 7. Mau kutu 5 aku garingnya tumpe. 6 sampai berapa? 7. Orang beriman Allah bahas berapa ayat? 4. Orang kafir Allah bahas berapa ayat? 2. Berarti tinggal golongan yang berapa? Yang ketiga. Siapa? Kaum munafik. Berapa ayat? 13 ayat. Dari ayat berapa sampai berapa? 8 sampai 20. Tambah pinter. 8 sampai 20. 13 ayat, bayangkan. Lihat prosentasenya. 4, 2, 13. Itu kan jauh banget. Kenapa Allah mengupas kaum munafikin dalam 13 ayat? Karena mereka itu super berbahaya. Dan banyak orang yang terkecoh dengan lahiriah mereka. Namanya Islami, KTP-nya apa? Islam. Nganggo haji maning. Pakaiannya juga Masya Allah kayak umumnya orang Islam. Bahkan mungkin dosen di perguruan tinggi Islam, tapi bencinya sama syariat Islam sampai ke bunuh-bunuh.
sering mengolok-olok syariat Islam, merendahkan ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis Nabi SAW dijadikan bahan ejekan. Yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam dihalalkan. LGBT no problem. Zina ndak apa-apa. Yang penting suka sama suka dan bukan istri orang. Agama apapun masuk surga. Padahal yang ngomong ini ya namanya Islami, KTP-nya Islam, pakaiannya pakaian muslim, muslimah. Ngeri. Baik, kembali ke kaum munafikin di zaman Nabi SAW. Siapa tadi contohnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba jenengan perhatikan ya. Dia ini hidup di zaman siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sholat jamaahnya sama siapa? Nabi Muhammad SAW. Makmum imamnya siapa? Rasul SAW. Hadir pengajian, ustadznya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ngelihat akhlak Nabi SAW atau tidak? Lihat. Luhurnya akhlak Nabi SAW. Mulianya akhlak beliau. Kesabaran Nabi. Kelembutan Nabi SAW. Kedermawanan Rasul SAW. Dia lihat dengan mata kepala. Dia lihat enggak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW bisa air keluar dari jari-jarinya. Bagaimana makanan yang didoakan oleh Nabi SAW sedikit cukup untuk ngasih makan 1000 orang. Bayangkan makanan sepanci bisa untuk ngasih makan berapa? 1000 orang sampai kenyang semuanya. Mereka lihat ayat Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lihat hadis-hadis Nabi diucapkan langsung oleh Rasul SAW. Kalau kita dengar hadis Nabi diucapkan siapa? Ustaz. Ini Nabi SAW langsung mengucapkan. Mereka dengar Nabi baca ayat Al-Quran. Sekian keistimewaan yang mereka alami. Sholat bareng Nabi, ngaji sama Nabi, lihat perilaku Nabi, lihat mujizat Nabi, lihat ayat Quran turun, dengar hadis Nabi langsung, dan mereka paham bahasa Arab. Sekian keistimewaan mereka alami, tidak tergerak untuk masuk Islam. Maksud enggak tergerak untuk masuk Islam itu enggak masuk Islam lahir batin. Cuma pura-pura saja. Alias enggak dapat hidayah. Oke? Bandingkan dengan kita. Bandingkan dengan kita. Seluruh keistimewaan yang saya sebutkan tadi. Jamaah sama Nabi, hadir pengajian Nabi, lihat langsung Nabi, dengerin Nabi langsung baca hadis, baca Quran, lihat mukjizat langsung Nabi SAW. Seluruh keistimewaan itu pernah jenengan alami? Siapa yang pernah sholat jamaah sama Rasulullah SAW?
Siapa yang pernah dengerin Rasulullah SAW baca Quran? Kok kita dapat hidayah? Itu murni belas kasihan Allah kepada kita. Itu murni karunia Allah kepada kita. Kita nggak dapat kesempatan. Kita tuh andaikan kita bisa membeli momen itu. Momen sholat di belakang siapa? Rasul SAW. Andaikan kita bisa membeli momen itu, mungkin kita akan keluarkan seluruh harta kita supaya bisa nopo sholat bersama Nabi SAW, hadir pengajian yang diisi oleh Nabi SAW. Tapi kita nggak bisa mendapatkan itu karena kita hidup di zaman yang berbeda dengan Nabi SAW. Tapi ternyata kita masuk Islam. Ternyata kita bisa meyakini bahwa ajaran Rasul SAW adalah ajaran yang paling benar. Itu murni semata-mata karunia dari Allah. Murni semata-mata karena Allah kasihan dan sayang kepada kita. Apa kata Rasul SAW? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wallahi, demi Allah, laulallah mahtadaina, kalau bukan karena karunia dari Allah, tidak mungkin kita dapat hidayah. Wallahi, demi Allah, kalau bukan karena karunia dari Allah, tidak mungkin kita dapat hidayah. Tidak mungkin. Wala tasaddaqna wala sallaina. Dan kalau bukan karena hidayah dan karunia dari Allah, nggak mungkin hati kita tergerak untuk sedekah. Nggak mungkin hati kita tergerak untuk sholat. Kita bisa sholat itu karena hidayah dari Allah. Kita bisa sedekah itu karena hidayah dari Allah. Kita mau hadir pengajian karena hidayah dari Allah. Maka jangan sombong. Jangan sok. Jangan angkuh. Jangan meremehkan orang lain yang belum dapat hidayah. Karena bedanya antara kita sama dia hanya karena Allah Azza wa Jalla kasihan sama kita. Itu bedanya. Bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita, enggak. Bukan karena perjuangan kita mengejar hidayah, enggak. Murni semata-mata karena karunia dari Allah. Ini sedikit renungan, ngambil pelajaran bagaimana kondisi siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul yang punya banyak keistimewaan, ternyata keistimewaan itu sama sekali tidak menggerakkan hatinya untuk apa? Masuk Islam. Dah. Ini kita baru bahas macam yang pertama. Apa tadi? Kemunafikan keyakinan. Yang kedua. Apa tadi? Kemunafikan perilaku. Apa itu kemunafikan perilaku? Kemunafikan perilaku adalah seseorang yang hatinya meyakini kebenaran Islam. Hatinya meyakini kebenaran Islam. Tapi perbuatan dan perilakunya, perbuatan dan perkataannya
banyak menyelisihi ajaran Islam. Kita ulangi, apa kemunafikan perilaku? Hatinya apa? Meyakini kebenaran Islam. Tapi perbuatan dan perkataannya banyak menyelisihi ajaran Islam. Ini namanya kemunafikan apa? Perilaku. Berarti yang dominan adalah kemunafikan perbuatan dan perkataannya. Hatinya masih meyakini Islam. Yakin Islam itu benar. Percaya adanya Allah Azza wa Jalla. Percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Percaya dengan kebenaran Al-Quran. Tapi perilakunya enggak mencerminkan ajaran Islam. Contohnya Ustadz, perilaku yang tidak mencerminkan ajaran Islam. Ya 3 tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa yang 3 tadi? Bohong kalau bicara. Terus ingkar janji. Terus mengkhianati amanah. Bohong, ingkar janji, sama apa tadi? Khianat. Ini sesuai ajaran Islam enggak? Sesuai enggak ajaran Islam? Enggak sesuai. Yang sesuai dengan ajaran Islam kalau ngomong jujur, kalau janji menepati, kalau dikasih amanat enggak khianat. Enggak khianat. Dilaksanakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Baik. Jenengan pernah bohong? Pernah bohong? Pernah. Jenengan yakin Islam benar? Hah? Yakin dah? Yakin. Jenengan yakin nggak bohong itu haram? Yakin. Kenapa masih bohong? Karena terjangkiti kemunafikan perilaku. Napa? Terjangkiti kemunafikan perilaku. Masih Islam enggak? Masih Islam enggak? Yakin? Lo boleh sebetulnya loh. Masih Muslim? Sekarang kita bahas hukumnya. Ya. Ini poin yang terakhir ya. Bahas apa? Hukumnya. Karena kemunafikan ada 2 macam, maka kita bagi hukumnya pun menjadi apa? 2. Berarti kita bahas hukum apa dulu? Kemunafikan keyakinan. Apa hukumnya? Hukumnya adalah kufur akbar. Apa hukumnya? Kufur akbar. Alias pelakunya bukan Muslim. Walaupun KTP-nya Islam. Walaupun sholat, walaupun baca Quran, walaupun haji. Loh kenapa Ustaz? Sudah haji, sudah sholat, sudah baca Quran. Ya karena dia nggak meyakini Islam itu benar. Berarti amal-amal dia itu nggak ada apanya. Gak ada pondasinya. Sehingga amalan-amalan dia itu sangat apa? Rapuh. Cuma dia apa? Senggol dikit sudah
Jatuh. Abdullah bin Ubay bin Salul Muslim atau bukan? Bukan. Maka jangan sampai mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu anhu. Jangan. Radhiyallahu anhu itu untuk siapa? Untuk para sahabat. Abu Bakar, siapa lagi? Umar, Utsman, Ali, Tolhah. Siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Az-Zubair ibnul Awwam, Abu Hurairah. Itu radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan ini hukum di dunia. Ya, hukum di dunia, orang yang kemunafikannya adalah kemunafikan keyakinan, maka dia bukan muslim. Hukum di akhirat bagaimana? Kita bahas habis adzan. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita masih membahas tentang hukum kemunafikan, napa? Keyakinan. Apa hukumnya di dunia? Kufur akbar, alias bukan muslim. Apa hukumnya di akhirat? Hukumnya di akhirat adalah kekal di dalam neraka. Apa hukumnya di akhirat? Kekal di dalam neraka. Bahkan siksaan yang akan dialami lebih parah dari orang kafir asli. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 145. Surat apa? An-Nisa ayat 145. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla di dasarnya neraka. Di mana? Dasar. Dasar itu berarti yang paling bawah. Jangan perlu mengetahui, orang kafir saja itu ada yang disiksa di permukaannya neraka. Di mana? Permukaan. Orang munafik ini tempatnya di mana? Keraknya neraka. Batu besar dilemparkan dari permukaan neraka sampai ke dasarnya neraka butuh waktu 70 tahun. Jadi batu besar itu melayang-layang di dalam neraka, mulai dari apanya tadi? Permukaannya melayang sampai bleng jatuh di dasarnya, itu butuh waktu 70 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan bisa bayangkan gimana mengerikannya siksaan di keraknya neraka. Ini hukum apa? Kemunafikan keyakinan. Sekarang kita pindah yang kedua, hukum apa? Kemunafikan perilaku. Apa hukumnya? Haram. Hukumnya haram.
Pelakunya muslim atau tidak? Muslim. Pelakunya muslim. Muslim plus apa? Plus punya sifat-sifat orang munafik. Ya supaya nggak sama dong sama muslim yang apa? Yang baik ya. Masa disamain yang enggak? Kata para ulama, muslimun fasik. Kenapa? Muslimun fasik. Muslim yang fasik. Jadi ada embel-embelnya apa? Fasik. Ini di mana? Di dunia. Apa hukumnya? Kemunafikan perilaku haram. Pelakunya muslim fasik. Hukumnya di akhirat. Masuk neraka apa masuk surga? Hah? Enggak dua-duanya gimana? Cuma ada dua tempat, neraka atau surga? Neraka atau surga? Neraka. Hukumnya terserah Allah. Lu temenan. Bahasa Arabnya tahtal masyiah. Bahasa Arabnya tahtal masyiah. Terserah Allah. Maksudnya terserah Allah apa? Ada dua kemungkinan. Kalau ada kalimat tahtal masyiah, terserah Allah, itu berarti ada dua kemungkinan. Kalau Allah pengen mengampuni, maka akan diampuni. Kalau Allah pengen mengazab, maka akan diazab. Itu makna apa? Terserah Allah. Apa makna terserah Allah? Kalau Allah pengen mengampuni, berkehendak untuk mengampuni, maka akan diampuni. Kalau Allah pengen mengazab, berkehendak untuk mengazab, maka akan diazab. Berarti nasibnya belum jelas. Belum jelas. Berarti orang apa-apa ya? Hah? Iya apa-apa. Kenapa apa-apa? Siapa tahu diampuni. Siapa tahu diampuni. Kan ada dua kemungkinan toh. Diampuni atau tidak diampuni kan? Siapa tahu diampuni. Gimana? Kenapa Anda nggak katakan siapa tahu? Nggak diampuni. Kan kemungkinan itu ada dua-duanya. Saya sering sampaikan jangan gambling dengan nasib kita di mana? Di akhir. Apa sih gambling? Jangan judi, jangan taruhan dengan nasib kita di akhir. Siapa tahu tidak? Iya siapa tahu. Kan sama-sama ada dua kemungkinan. Jadi hukumnya di akhirat bagaimana? Terserah Allah. Bisa jadi diampuni, bisa jadi diazab. Oke? Andaikan Allah menghendaki untuk diazab, berarti akan diazab di mana? Neraka. Berarti masuk neraka. Apa bedanya sama orang yang munafik keyakinan? Bedanya yang itu kekal, yang ini tidak kekal. Kalau tidak kekal itu berarti artinya apa? Ada saatnya dia dikeluarkan dari neraka terus dimasukkan ke surga. Kok bisa masuk surga? Karena dia orang Islam.
Berarti keislaman yang ada di hatinya tadi. Dia meyakini Islam ajaran yang benar. Dia juga sholat, dan sholatnya juga enggak pura-pura, betul-betul karena dia yakin sholat itu wajib. Amal soleh dia ini sangat berharga. Ini yang kemudian dengan rahmat Allah membuat orang tersebut tidak apa? Tidak kekal. Kalaupun dia tidak diampuni sama Allah, disiksa di neraka, maka dia tetap punya harapan suatu saat nanti akan dikeluarkan dan dimasukkan ke surga. Dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke mana? Surga. Gak apa-apa. Ya lagi-lagi apa-apa lah. Emang masuk neraka itu enak? Kan cuma sebentar, Ustaz. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah bagaikan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Ada yang bawa korek? Aku rawudut, Ustaz. Alhamdulillah. Nyalain korek, ces. Terus taruh tangan di situ. Di mana? Di atasnya korek. Tahan 24 jam. Jangankan 24 jam. 1 menit aja enggak tahan. 1000 tahun. Dan api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Juz'un wahidun min 70 juz'an min harri jahannam. Api kita itu cuma 1/70. Masih ngomong nggak apa-apa? Apa? Maka hati-hati dengan kemunafikan apapun jenisnya. Mau kemunafikan apa? Keyakinan, mau kemunafikan perilaku. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala jenis kemunafikan, yang besar maupun yang kecil, yang keyakinan maupun yang perilaku. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.